Ada nggak yang mau seperti Nabi Muhammad? Oke. Seperti Nabi Nuh? Seperti Nabi Isa? Seperti Nabi Ibrahim? Seperti Nabi Musa? Kan mau semua. Tapi giliran jalannya kamu nggak mau. Ingat, mereka itu menjadi seperti yang kita kenal, jalannya itu ya seperti itu. Tapi mereka punya sudut pandang yang benar terhadap semua itu. Perhatikan saya. Apa yang membuat para nabi, para rasul itu tenang-tenang saja, dihina, dihujat, direndahkan, dibilang sesat, dibilang gila? Apa rahasianya? Ini mau saya bagikan. Satu, mereka memahami hakikat dari hinaan itu. Mereka paham hakikat hinaan itu. Mereka mengerti hakikat dari hinaan itu. Jujur ya, apa yang membuat hinaan itu terasa menyakitkan? Kan sebetulnya hinaan itu terasa menyakitkan ketika kita beri makna. Yang memberi makna pada kata-kata hinaan itu kan kita sendiri. Duh, sakit hati dihina orang. Padahal sebetulnya hinaan itu netral. Ketika diberi makna oleh kita, jadi menyakitkan kita. Nabi Muhammad dilempari orang sekampung. Lagi dakwah. Sampai kakinya berdarah-darah dilemparin batu. Coba lihat itu doanya apa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka semua. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu ilmu yang aku bawa ini betapa agungnya. Nabi Muhammad itu memberikan pelajaran kepada kita. Semua orang yang menghina kita itu sebetulnya karena mereka tidak tahu. Itu aja. Satu ya. Nah, jadi bukan hinaan yang melukai, tapi cara kita menafsirkan hinaan itu yang melukai kita. Setuju? Oke. Pandanglah hinaan netral. Hanya sebagai kata-kata. Dan jangan diberi tafsiran apa-apa. Karena si penghina itu akan senang jika kita marah. Si penghina itu akan senang kalau kita bereaksi negatif pada hinaan dia. Dan dia akan senang kalau melihat kita hancur. Ayo perhatikan saya. Kalau kita hancur dengan hinaan orang, senang gak si penghina itu? Senang karena memang tujuan dia itu. Tapi kalau kita tetap kuat diperlakukan apapun, lama-kelamaan dia kehilangan energi untuk menghina. Karena energinya kita sedot. Sakti ya. Jadi yang mengganggu kita bukan peristiwa, melainkan penilaian kita, reaksi kita terhadap peristiwa. Keterikatan harga diri, keterikatan kita pada harga diri kita secara berlebihan, apalagi merasa kita ini manusia paling terhormat, saya tokoh, saya siapa, awas. Keterikatan kita pada harga diri itu yang menyebabkan kita mudah terluka. Awas, kalau dengarkan kajian saya harus cerdas. Kita harus bela harga diri tanpa kemelekatan kita pada harga diri. Paham ya? Jadi membela harga diri bukan urusan orang, urusan kita. Kita mau berharga, tidak berharga, itu urusan kita. Tapi kalau kita punya kemelekatan pada harga diri, kita ingin orang lain selalu menghargai kita. Stop. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah tahu ya ilmunya. Hinaan hanyalah gangguan kecil yang tidak layak untuk diberikan energi. Tidak layak untuk diberikan perhatian. Rahasia yang kedua, kenapa para nabi, para rasul tidak jatuh dihina? Kenapa orang-orang hebat, guru-guru suci, orang-orang bijaksana tidak jatuh ketika dihina? Karena mereka punya ilmu yang kedua. Ketika kita dihina, kita harus tahu siapa yang menghina kita itu. Dan apa tujuannya? Kalau yang menghina kita itu adalah orang lain, kenal kita juga enggak, sudah abaikan. Udah jelas kok. Betul enggak? Udah jelas kalau dia tidak tahu kita. Banyak yang komentar saya di TikTok, di YouTube. Ya alhamdulillah kenal juga enggak. Tapi hebat ya, saya aja tidak berani mengomentari beliau-beliau itu. Tapi kalau beliau mengomentari saya, berarti beliau itu memang punya energi yang luar biasa untuk saya. Saya sedot. Sampai suatu saat akan kehilangan energinya. Nah inilah bedanya kalau kita cerdas sedikit aja. Makanya tidak usah kita berdialog dengan orang bodoh. Karena belum pintar. Tapi kita pernah bodoh seperti dia. Jadi kalau kamu ingin disebut orang pintar, jangan berdebat dengan orang bodoh. Kalau ketemu orang bodoh, assalamualaikum, itu aja, cukup. Kan kasihan belum pernah pintar, betul nggak? Tapi kita pernah bodoh, jadi kita pernah merasakan di posisi itu. Jadi para nabi, para rasul itu ketika dihina, pertama, beliau itu bertanya, siapa yang menghina saya dan apa tujuannya? Mengetahui sumber hinaan akan memudahkan kita untuk mengatasi hinaan itu. Orang yang menghina itu sebenarnya karena tidak tahu siapa kita yang sebenarnya. Makanya hinaan yang sampai kepada kita itu hanya persepsi dia tentang kita, bukan yang sebenarnya tentang kita. Tapi kalau kita benarkan persepsi itu oleh kita, kita yang jatuh. Ketika kita tidak membalas hinaan, ketika kita tidak membalas serangan verbal, kita sudah berhasil mematikan konflik. Jadi bagaimana cara kita mematikan konflik? Satu-satunya cara adalah jangan membalas. Tidak usah berargumen.
Makanya kata Quran, maafkan dan biarkan. Hati-hati ya. Memaafkan bukan berarti kita setuju pada yang mereka lakukan. Tetapi memaafkan itu adalah melepaskan keterikatan kita pada emosi kita sendiri. Coba, memaafkan itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Memaafkan itu kita sedang melepaskan keterikatan kita pada emosi negatif kita sendiri. Karena memaafkan itu membuka jalan buat kita. Ketika seseorang menghina, apalagi niatnya memprovokasi, mengintimidasi, menjatuhkan, tidak ada efek bagi kita kalau kitanya tetap tenang. Makanya untuk menguji seberapa tenang batin kita, kan perlu ujian dari luar. Dan saya kasih tahu, semua hinaan, persepsi orang tentang kita pasti berakar dari kebodohan dan ketidaktahuan tentang kita. Makanya kita pun jangan menghina orang. Apalagi orang yang kita rendahkan itu kita tidak tahu. Itulah rahasia yang kedua, kenapa para nabi, para rasul dihina, dihujat, tidak jatuh. Kecuali kita menghinakan diri kita sendiri. Itu gak usah dijatuhkan orang, jatuh sendiri. Paham ya? Ini ngaji cerdas. Yang ketiga rahasianya, kenapa para nabi, para rasul dan orang-orang bijak, bahkan saya punya banyak guru dalam proses perjalanan spiritual saya. Guru-guru saya juga sama, diperlakukan seperti itu. Bahkan bukan oleh orang di luar, oleh murid-muridnya sendiri. Tapi saya melihat yang luar biasa dari orang-orang yang kuat itu. Karena mereka tahu bahwa hinaan, hambatan, penghalang dari orang-orang yang melawan perjalanan kita, itu adalah sarana belajar untuk pertumbuhan diri. Mereka malah menjadikan itu sebagai pupuk yang bisa menyuburkan proses pertumbuhan dirinya. Malah orang-orang yang di tingkatan ini sudah bisa berterima kasih pada orang-orang yang merendahkannya. Jadi hinaan bisa mengandung kebenaran untuk menjadi kita tumbuh menjadi lebih baik.